menurut ahli DNA tidak mungkin. Dengan waktu yang lama, ini 1000 tahunan, kan? Tidak mungkin bisa mendeteksi, kan, DNA seseorang. Apakah Rasulullah pernah di DNA? Dites. Apakah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhum ajmain pernah dites DNA? Apakah Sayyidina Hasan Husain pernah dites DNA? Sehingga yang sekarang bisa, kan, diakurkan dengan DNA, dengan DNA siapa? Lalu siapa yang pernah mengetes? Siapa yang pernah mengesahkannya? Berbeda dengan yang ada di zaman kita. Bukan berarti tes DNA itu semuanya salah atau tidak. Tidak. Kita membenarkan kalau memang masuk akal. Kalau memang tidak masuk akal, apalagi menurut ahli DNA-nya itu, ini tidak mungkin bisa ketahuan dengan pasti. Aduh, memang kalau menjadi jongosnya Habib itu ya auto tolol dan bodoh. Ya, enggak tolol, enggak bodoh bagaimana? Masa menerangkan DNA seperti itu, terus mentasawurkan bagaimana proses DNA seperti itu. Namanya iya ngeri dari caption yang ditulis oleh jongosnya ini. Wah, ngeri banget. Pangersa al-alim al-alamah ad-da'i ilallah Abuya Profesor Hasi. Ya, ini ya, ngeri. Katanya dari cuplikan videonya itu, siapa yang tes DNA, yang pernah ngetes DNA baginda Nabi, kan gitu. Ini sama dengan statementnya Bahar. Itu kalau menentukan tes DNA baginda Nabi seharusnya dibongkar itu kuburannya, kan gitu. Diambil rambutnya atau apa, kan gitu. Zaman sekarang kok masih berkutat di situ, kolot ya. Dari bahasanya tidak menolak tes DNA, ya, akan tetapi kebingungan menjelaskan tes DNA yang berhubungan dengan Nabi. Ya, ini kalau kami tarik kesimpulan, ya ini pembenaran diri lah. Pembenaran ya diri untuk membela junjungannya, tidak menolak tes DNA. Akan tetapi seseorang itu dibuat bingung dengan gambaran yang dia sampaikan, bahwa tidak mungkin, siapa sih, iya kalau zaman sekarang tes DNA itu diantara kita mungkin, tapi di zaman Nabi yang sudah ribuan tahun, kan itu mana mungkin, kan itu. Ya memang seperti itu. Padahal tes DNA atau tes genetik sebenarnya tidak hanya dilakukan untuk mengetahui garis keturunan atau identitas seseorang, melainkan juga bisa mendeteksi penyakit tertentu, kan gitu kan. Ada beragam jenis tes DNA dan masing-masing itu memiliki manfaat yang berbeda. Manusia umumnya memiliki 46 kromosom di dalam setiap selnya. Kromosom-kromosom tersebut tersusun dari DNA, deoksiribonukleik acid atau asam deoksiribonukleik. DNA merupakan materi genetik yang menentukan sifat dan karakteristik fisik seseorang. Jadi yang mempengaruhi fisik seseorang itu ya karena satu genetika DNA itu. Makanya kita bisa membaca
Ini al-alim al-allamah ini ya, ad-da'i ilallah, profesor kasih. Wah, ini julukannya. Ini saking semangatnya ya membela junjungannya sehingga melupakan akal warasnya, sehingga titel yang begitu berderet bertumpuk-tumpuk itu seakan-akan tiada guna. Seorang bisa memberikan penilaian bagaimana mentalitas orang yang sudah terhinggapi doktrinnya Habib ini ya. Wah, ngeri ya. Yang menjadi auto bodoh dan tolol kan itu kan. Itu pasti itu. Makanya menjadi jokosnya Habib itu ya harus bodoh dan tolol. Kelihatannya itu titelnya itu berderet-deret ya, tapi sebenarnya aduh berat kan, berat. Kita semua sudah mendengarkan cuplikan videonya. Seorang profesor karena menjadi jongos Habib yang mendadak tolol dan bodoh gitu loh. Karena apa? Saking semangatnya membela junjungannya. Sebenarnya genetika itu mudah. Kenapa ada sebagian orang itu wajahnya mirip? Nah, ternyata setelah di cross check, ditelusuri, memang genetikanya itu sama, bersumber dari kakek yang sama. Itu kan bisa ditelusuri. Dan ahli-ahli Islam itu banyak, ilmuwan Islam itu banyak, pasti akan menelusuri. Ya makanya nggak usah memaksakan diri. Memang kalau bukan ahlinya nggak usah ngomong dur daki-daki, ya nanti kan akan diminta pertanggungan jawab. Ini salah satu potret gambaran ya bagaimana perilaku jongosnya Habib ini yang mendadak tolol dan bodoh karena ya terlalu mengunggulkan junjungannya yang jelas-jelas salah gitu loh, mengunggulkan orang-orang yang di situ nggak jelas, sehingga ya blunder lah, sehingga berbagai macam cara akan dilakukan. Sekecil apapun celah mereka berusaha untuk bikin argumentasi untuk mematahkan, termasuk di situ itu mengatakan tes DNA kan itu. Wah, ngomong nggak mungkin bisa menemukan DNA Nabi. Nah, itu kan lucu ini orang. Ini profesor, apalagi yang jongos yang biasa-biasaan jauh lebih parah kan, bisa digambar. Ini bahayanya doktrinnya Habib di sini ini, saudara-saudaraku. Jadi kenapa kami terus-menerus menyuarakan ini? Ini untuk menyadarkanlah saudara-saudara kami dari pengaruh yang masif dihembuskan oleh Habib Topologi selama ini, agar tercerahkan, tersadarkan, terus kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi gitu loh. Itulah